wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rekan-rekan sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keutamaan dan kemuliaan. Dan Nabi SAW selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tatkala Ramadan datang. Dan di antara bentuk keimanan adalah bergembira dan bersenang hati tatkala datang suatu musim ketaatan, musim kebaikan, dan musim yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang memberikan kebaikan untuk diri kita, memberikan perubahan di dalam diri kita. Kita berusaha untuk menjadikannya sebagai momentum untuk melipat gandakan berbagai amalan kebaikan kita bisa mendapatkan dan meraup pahala sebanyak-banyaknya. Kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri-diri kita. Kekurangan-kekurangan yang selama ini melekat pada diri kita berusaha perbaiki mulai dari Ramadan ini. Mudah-mudahan hal itu berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Baik, pada edisi kajian kita di sore hari ini adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya di pekan lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang salatut tatawwu', salat sunnah. Dan di kitab beliau yang ringkas ini beliau hanya membawakan 3 contoh salat sunnah, yaitu salat kusuf atau yang disebut dengan salat gerhana, kemudian salatul witri, salat witir, dan salat istisqa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan hingga salat witir ya. Dan alhamdulillah ya, bisa kita langsung amalkan ya, karena kita ya berada di bulan Ramadan. Umumnya kaum muslimin yang akan melaksanakan salat witir di bulan Ramadan. Walaupun salat witir sebenarnya sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW yang dilakukan kapanpun, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan ini merupakan salat yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Bisa dikatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika beliau dalam keadaan mukim tinggal di negerinya ataupun sedang bersafar keluar dari negeri dan tempat tinggalnya. Kalau kita bahas beberapa aturan fikih terkait dengan sholat witir yang dicantumkan dalam kitab ini pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan beberapa pembahasan lagi di bab sholat sunnah ini sebelum kita masuk dalam pembahasan sholat jamaah yang kita beri judul fikih sholat jamaah dan bagaimana menjadi imam. Kita selesaikan dulu beberapa pembahasan yang tersisa dari bab sebelumnya. Sholatul istisqa ya, sunnatun. Sholat istisqa yaitu sholat minta hujan adalah hukumnya sunnah. Idza turran nasu li faqdil ma'i, apabila manusia itu berada dalam keadaan darurat ya, karena tidak adanya air ya. Jadi sholat istisqa ini hanya dilakukan ketika manusia benar-benar dalam keadaan kekurangan air. Kalau misalnya baru sepekan tidak hujan, ya tidak disyariatkan
untuk sholat istisqa. Biasanya sholat istisqa pada keadaan-keadaan di mana manusia mulai merasa kekeringan, ya. Mulai berefek pada tanaman-tanamannya yang sulit tumbuh, ya, karena kekurangan air, ataukah kebutuhan untuk minum, ya, mulai kesulitan, ya, karena sudah berbulan-bulan tidak hujan. Maka pada saat itu disyariatkan untuk mengadakan sholat istisqa, mengadakan sholat istisqa di tempat tersebut, ya. Kemudian dikatakan oleh penulis, ya, jadi tata caranya mirip dengan sholat id, berbeda dengan sholat kusuf kemarin. Sholat kusuf kemarin atau sholat gerhana, kaifiyat atau tata caranya berbeda dari umumnya sholat, di mana dia setiap rakaatnya ada 2 kali ruku. Kalau ini sama dengan sholat sunnah pada umumnya, bahkan mirip dengan sholat id. Mirip dengan sholat id, dia juga dikerjakan di sahra, yaitu di suatu tempat, ya, yang bukan masjid, yang bukan masjid. Kita sholat id biasanya di lapangan, tidak di masjid. Artinya lapangan umumnya menjadi pilihan pertama, ya. Ketika cuaca bagus, ada tempat yang memadai untuk menampung banyak manusia, maka kita juga melakukan hal yang sama ketika ingin sholat istisqa. Dan di Jogja ini sudah beberapa kali, ya, teman-teman menyelenggarakan sholat istisqa tatkala sudah lama tidak hujan. Kemudian berkata penulis, wa yakhruju ilaiha mutakhashshi'an mutadallilan mutadarri'an. Dan orang-orang yang mengikuti sholat istisqa ini hendaknya keluar dalam keadaan khusyuk. Jadi khusyuk, dia tidak banyak tingkah gitu, kemudian banyak ngobrol dengan yang lain, tapi dia khusyuk, ya. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadallilan, ya. Dia merendahkan dirinya. Mutadarri'an, dia tunduk, ya, menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini dilakukan untuk menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya kita benar-benar meminta, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kekurangan air. Tanaman-tanaman kita tidak bisa tumbuh karena hujan sudah lama tidak turun. Maka kita menunjukkan rasa fakir kita, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perasaan-perasaan seperti inilah yang akan membuat doa itu semakin mudah untuk terkabul. Pada umumnya doa kita berusaha menghadirkan perasaan-perasaan demikian. Kita hadirkan perasaan bahwasanya kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan harapan kita. Fa yusalli rak'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Zahirnya sebagaimana tadi kata Syekh, bahwasanya dilakukan seperti sholat id, zahirnya sama, ya, sama juga, ya, memiliki takbir-takbir tambahan, memiliki takbir-takbir tambahan. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak ada takbir tambahan. Ala kulli ini adalah perbedaan di kalangan para ulama. Dan bacaannya juga jahar. Setelah dia sholat 2 rakaat, ya berarti lebih mirip sholat Jumat berarti. Setelah dia sholat 2 rakaat baru berkhutbah, ya berarti di bagian ini mirip dengan sholat id. Ya sholat dulu baru berkhutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat, ya. Setelah sholat dia berdoa.
kepada Allah Subhanahu wa taala khutbatan wahidatan, ya, dengan satu kali khutbah saja, ya, dengan satu kali khutbah saja. Yuksiru fiha al-istighfar. Kemudian di dalam khutbah tersebut sang khatib memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di antara sebab, ya, yang memudahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan adalah istighfar. Oleh karena itu tatkala Hasan Al-Basri pernah datangnya oleh seorang lelaki, ya, yang mengadukan bahwasanya sudah lama tidak hujan. Seingat saya Hasan Al-Basri, kemudian beliau memberikan saran agar senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar sebab turunnya rahmat. Sebab turunnya rahmat. Wa qira'at ayatil lati fiha al-amru bihi, dan banyak membaca ayat-ayat dalam khutbah tersebut yang memuat tentang istighfar. Ya, misalnya faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, dan ayat-ayat yang lain misalnya. Wa anistaghfiru rabbakum. Pokoknya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengandung lafaz memerintahkan terhadap istighfar. Ini dibaca oleh khatib di dalam mimbarnya. Ya. Wa yulihu fid du'a, dan memohon-mohon di dalam doanya. Ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pada setiap doa kita. Kalau doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu ada muqaddimah, tidak perlu ada pengantar dari seorang ajudan, dari orang lain atau orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah, tidak. Kita memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha baik, Maha mengabulkan doa. Yang penting kita ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lepaskan semua, ya, keresahan kita, apa yang kita pendam di dalam dada kita, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tatkala Dia cinta kepada hambanya, maka Dia akan mudah untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Maka demikianlah yang dilakukan oleh khatib tersebut. Dia merengek, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk para jamaah semuanya. Memohon kepada Allah agar menurunkan hujan, ya. Dan tidak tergesa-gesa, wala yastabtiul ijabah, dan tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kok tidak mengabulkannya, ya. Karena doa itu sendiri sebenarnya sudah ibadah. Apakah cepat dikabulkan oleh Allah atau tidak? Insya Allah tetap dapat pahala daripada doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa-doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama tidak tergesa-gesa. Bagaimana orang yang tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan. Tatkala ada orang yang berkata demikian, maka ini tanda-tanda dia tergesa-gesa di dalam doanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kadang bentuknya berbeda. Apakah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah diganti dengan hal yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditunda di akhirat kelak. Doa yang kita panjatkan, yang hambanya panjatkan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa yanbaghi qabla al-khuruj ilaiha fi'lul asbab allati tadfa'u syarra wa tunzilur rahmah. Dan hendaknya sebelum keluar menuju lapangan untuk melakukan sebab-sebab. Ini para jamaah melakukan sebab-sebab yang bisa menolak keburukan dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti istighfar, ya, karena maksiat itu sebab, ya, musibah.
sebab musibah di muka bumi. Maka kita pancing ya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan adalah sebab keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya para penduduk negeri tersebut beriman, mereka bertakwa, maka kami akan bukakan berbagai macam keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab keberkahan adalah keimanan para penduduk negeri tersebut, ketakwaan para penduduk negeri tersebut. Wat taubah, demikian pula taubat. Wal khuruji minal madzalim, kemudian tidak melakukan kezaliman-kezaliman, mengembalikan barang-barang yang pernah dirampas dan seterusnya. Wal ihsani ilal khalqi wa ghairiha, dan berbuat baik kepada manusia, berinfak, bersedekah. Wa ghairiha minal asbabi allati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah, dafi'atan lin-niqmah. Dan hendaklah para jamaah itu melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bisa mencegah azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang hendaknya dilakukan oleh imam, demikian pula jamaah yang hendak untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan ya. Jadi bukan sekedar sholat, melainkan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan khusyuk ya, merendah, menampakkan kebutuhan yang sangat pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang awqatun nahi, waktu-waktu terlarang. Waktu-waktu terlarang untuk sholat. Waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya, jadi agama kita menetapkan adanya waktu-waktu yang leluasa untuk sholat, namun ada pula waktu-waktu yang terlarang untuk sholat ya. Ini yang mesti harus kita perhatikan. Kata penulis rahimahullah, wa awqatun nahi 'anil nawafilil mutlaqah, dan waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah mutlak adalah sebagai berikut. Ada 3 yang disampaikan oleh penulis, tapi kata penulis di sini waktu-waktu terlarang tersebut adalah terlarang dari melakukan sholat sunnah mutlak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Waktu terlarang terikat pada sholat sunnah yang mutlak. Ada 2 kosakata di sini. Yang pertama sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak ada waktu terlarang. Ya, tidak ada waktu terlarang. Maksud saya, masing-masing sholat wajib sudah ada waktunya. Tetapi misalnya seseorang telat bangun subuh ya. Salah satu waktu terlarang adalah tatkala matahari sedang terbit. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang telat bangun subuh dan bangunnya tatkala matahari sedang terbit? Ya sholat. Karena waktu-waktu terlarang ini ya ditujukan untuk sholat-sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak terlarang. Tidak terlarang. Demikian pula sholat sunnah yang terlarang adalah sholat sunnah yang mutlak. Jadi sholat sunnah itu ada 2 ya. Ada namanya sholat sunnah mutlak, ada namanya sholat sunnah muqayyad ya. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat oleh sebab-sebab tertentu. Misalnya ya, kita sekedar ingin sholat 2 rakaat ya. Bukan sholat duha, bukan sholat sayatul masjid, bukan sholat rawatib, ya sholat 2 rakaat, itu namanya sholat mutlak. Nah ini disyariatkan ya. Tapi tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Adapun sholat muqayyad yang terikat dengan sebab-sebab tertentu, maka boleh kita lakukan kapan saja. Misalnya sholat tahiyatul masjid, kita masuk ke dalam masjid di waktu terlarang, seperti setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu waktu terlarang. Tapi tatkala kita masuk masjid ada sebab ya, yaitu
ya, masuk masjid, maka kita boleh sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Sehingga ini yang perlu kita garis bawahi. Yang sampai ketika kita mengetahui apa saja waktu terlarang, kemudian kita memukul rata untuk semua sholat, termasuk sholat wajib atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa saja waktu-waktu terlarang tersebut? Kata penulis, minal fajri ila an tartafi'a syamsu qida rumhin. Yang pertama, yaitu dari waktu fajar hingga matahari meninggi setinggi tombak. Ya. Mulai dari waktu fajar, ya. Artinya setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, hingga matahari setinggi tombak. Ya. Waktu pertama ini bisa kita jadikan dua waktu. Bisa kita jadikan dua waktu, yaitu antara sholat subuh hingga matahari terbit. Yang kedua, antara atau mulai dari matahari terbit hingga matahari setinggi tombak. Ini waktu terlarang yang pertama. Kalau kita katakan dua ya, waktu pertama dan kedua yang terlarang. Maka tidak boleh ada sholat ya, setelah sholat subuh. Tidak boleh ada sholat mutlak setelah sholat subuh, kecuali kalau ya datul asbab, sholat yang memiliki sebab-sebab tertentu seperti tahiyatul masjid. Adapun kalau misalnya ingin sholat sunnah saja 2 rakaat, ya itu tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan sholat mulai dari sholat subuh hingga matahari terbit setinggi tombak. Maksudnya setinggi tombak dari sisi penglihatan ya, bukan matahari itu dari dasarnya tombaknya setinggi tombak. Enggak ya, matahari kan besar sekali ya, enggak mungkin. Tapi maksudnya dari sisi penglihatan, ya, dari sisi penglihatan. Dan para ulama menetapkan, ya, dan memperkirakan berapa menit dari waktu terbit, ya, hingga matahari setinggi tombak tersebut. Kata para ulama antara 10 sampai 15 menit. Makanya kalau ada jadwal, ya, di situ ada tampilan terbit, ya, jangan langsung sholat duha misalnya, karena itu masih waktu terlarang. Tambahkan 10 atau 15 menit baru boleh sholat duha. Jadi kalau misalnya waktu subuh 4:30 gitu, 4:30, kemudian terbit jam 5:45 misalnya, matahari terbit jam 5:45, maka sholat duhanya baru bisa dari jam 6 atau jam 6 kurang 5, 10 menit setelah itu. Ya. Jadi jangan seketika terbit langsung sholat duha. Itu masih waktu terlarang. Karena belum waktu duha juga, ya. Karena belum waktu duha. Namanya sholat duha yaitu adalah ketika waktu duha, yaitu tatkala matahari sudah setinggi tombak. Setelah itu, bukan matahari baru saja terbit, itu belum masuk waktu duha. Kemudian wa min sholatil asri ila al-ghurub, ya, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ya, jadi kalau tadi kita sholat asar, maka jangan lagi sholat setelah itu. Tidak ada sholat rawatibnya juga, ya. Tidak ada sholat mutlak yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut, kecuali kalau ada sebabnya. Misalnya sholat jenazah, ya boleh saja. Atau sholat tahiyatul masjid, maka boleh. Dimulai dari setelah sholat asar hingga matahari benar-benar tenggelam. Ini juga bisa dibagi dua. Antara sholat asar hingga matahari tenggelam, matahari mulai tenggelam, dan proses tenggelamnya matahari.
itu tidak boleh ya kita melakukan sholat mutlak di situ. Ya. Yang terakhir, wa min qiyamis syamsi ila kabidis samai ila tazula. Ya. Mulai dari ketika matahari itu berada di tengah-tengah di atas kepala kita hingga matahari mulai tergelincir. Itu waktu terlarang. Ya, ada 3 waktu terlarang secara global yang disampaikan oleh penulis di sini dan bisa kita rinci menjadi 5. Yang pertama tadi bisa dibagi 2, ya. Yang kedua dibagi 2, kemudian yang terakhir tadi 1. Saya ulangi ya, secara rinci jadi 5 berarti antara sholat subuh hingga matahari terbit, kemudian matahari terbit hingga matahari setinggi tombak, ya. Tombaknya orang Arab ya, yang dikenal di tengah orang Arab, ya. Tapi para ulama memperkirakannya sekitar 10 menit, 15 menit setelah terbit. Kemudian ketika ba'da sholat asar, setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Kemudian yang keempat, di proses tenggelamnya, mulai dari tenggelamnya sampai benar-benar hilang dari ufuk. Kemudian yang kelima adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala kita hingga dia mulai tergelincir. Ya. Waktu antara 5 waktu ini, 3 waktu diantaranya itu lebih terlarang. Artinya lebih berat larangannya, yaitu ketika proses matahari terbit, matahari berada di atas kepala kita, persis di tengah-tengah, dan ketika matahari tenggelam. Ini lebih terlarang dibandingkan 2 waktu lainnya, antara ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh. 3 ini yang lebih terlarang. Ya. Karena ketika matahari terbit, demikian pula matahari tenggelam, ini adalah waktu di mana orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Ini hikmah dilarangnya beribadah pada waktu-waktu tersebut, sholat pada waktu tersebut, karena untuk menghindari tasyabbuh, menyerupai kebiasaan orang-orang kafir yang beribadah bersujud ya kepada matahari, ya ketika matahari sedang terbit dan sedang tenggelam. Demikian pula setelah sholat asar dan sholat subuh, ini juga dilarang karena saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu masuk menuju hal tersebut. Dilarang. Adapun hikmah dilarangnya ketika matahari sedang berada di atas kepala kita, karena pada waktu tersebut neraka jahanam sedang dipanaskan. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Itulah waktu-waktu terlarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Ya, kalau kita ingin sekedar sholat sunnah biasa, itu terlarang pada waktu-waktu tersebut. Adapun ketika dia sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, ataukah sholat wajib kita qadha karena terluput, baru saja bangun bertepatan dengan waktu terlarang, maka boleh. Demikian. Baik, pembahasan berikutnya yaitu bab sholatil jamaah wal imamah. Bab tentang sholat jamaah dan bagaimana menjadi imam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa hiya fardhu 'ainin lis-shalawatil khamsi 'ala ar-rijali hadaran wa safaran. Salat jamaah, ya, untuk salat 5 waktu itu hukumnya fardhu 'ain, wajib, fardhu 'ain. Ya, fardhu 'ain berbeda dengan fardhu kifayah. Kalau fardhu 'ain itu adalah sebuah kewajiban yang terikat pada masing-masing orang. Ya, masing-masing orang wajib untuk melakukannya, ibadah yang sifatnya fardhu 'ain. Adapun fardhu kifayah adalah kewajiban yang terikat pada sekelompok orang tersebut sekaligus. Tatkala ada orang yang sudah menunaikannya, maka gugur
kewajiban tersebut pada orang-orang lain. Semisal sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ya, wajib sholat tersebut ditunaikan. Tatkala tidak ada dari kampung tersebut yang ingin mensolati jenazah yang baru saja meninggal di kampung tersebut, maka seluruh laki-laki yang sudah balik di kampung tersebut berdosa. Tetapi tatkala sudah ada sekelompok orang, 1-2 orang untuk mensolati jenazah tersebut, maka sudah cukup sehingga gugur bagi orang lain kewajiban tersebut. Ini definisi fardu kifayah. Adapun sholat 5 waktu hukumnya fardu ain untuk dilakukan secara berjamaah menurut pendapat yang lebih kuat, karena tidak dimungkiri ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, bagi seorang laki-laki, ya, selama dia mampu, tidak ada udzur, wajib untuk sholat berjamaah. Ya, walaupun nanti dibahas lagi, ini berjamaahnya harus di masjid atau tidak. Ya, yang paling kuat berjamaah di masjid, wajib jika tidak ada udzur. Selama dia bisa mendengarkan azan, maka dia wajib mendatangi masjid. Ya. Namun sebagian para ulama merinci, kalau dia bisa mendengar azan tanpa adanya pengeras suara, ya, sebagaimana dahulu di zaman Nabi SAW disuruh apapun yang terjadi selama dia mendengar azan dulu tidak ada nih, maka dia berarti wajib mendatanginya. Kalau melihat, kita mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu setiap sholat jamaah kita berusaha untuk mendatangi masjid, berjamaah di masjid tersebut. Bagi laki-laki, ala rijal, ya, bagi laki-laki. Ya, adapun bagi perempuan, ya, atau demikian pula bagi anak-anak, orang gila ini tidak wajib, ya, tidak wajib. Demikian pula orang yang memiliki udzur, ya, seperti sakit, hujan, ya, misalnya, atau becek misalnya, maka ini tidak wajib. Ya. Demikian pula wajib berjamaah ketika dia safar. Ya, walaupun para ulama mengatakan safarnya di sini, ya, dia berjamaah walaupun dia tidak di masjid. Karena yang wajib berjamaah di masjid yaitu ketika dia sedang mukim. Kalau dalam keadaan safar, ya dia berjamaah saja dengan rombongan safarnya, ya, di mana dia bisa sholat berjamaah ketika memungkinkan dan tidak ada udzur. Misalnya dia rombongan, ya, rombongan sendiri, misalnya mobil satu rombongan, ya, mudah saja untuk berhenti. Berbeda ketika kita naik bus umum. Nah, ini tidak bisa kita serta-merta, Pak, berhenti kita sholat berjamaah, tidak bisa. Ya, seenaknya seperti itu. Ya. Pada keadaan-keadaan seperti itu, ya udah kita sholat sendiri saja. Kecuali kalau rombongan tersebut adalah rombongan kita sendiri, kita bebas untuk menghentikan perjalanan, memulai perjalanan, ya sudah. Berarti, ya, rombongan tersebut menunaikan sholat secara berjamaah. Kama qala Nabi SAW. Hal tersebut berdasarkan dalil dari Nabi SAW. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama, thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Aku sangat ingin untuk memerintahkan, ya, kaum muslimin untuk sholat. Lalu kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk sementara menggantikan aku mengimami mereka. Tsumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku bersama dengan sekelompok laki-laki itu membawa kayu bakar, ya, untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat. Ini kata Nabi SAW mengandung ancaman yang sangat keras bagi sekelompok laki-laki yang tidak mendatangi masjid, tidak hadir untuk sholat berjamaah. Ini menunjukkan, ya, ancaman yang keras
artinya wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid menurut pendapat yang terkuat. Ya. Menurut pendapat yang terkuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Minimal sholat jamaah, jadi kadar paling minimal adalah satu imam dan satu makmum sudah dikatakan sholat berjamaah. Yang penting ada satu imam, ada satu makmum, ya, maka itu sudah dikatakan jamaah. Wa kullama kana aktsara fa huwa habbu ila Allah. Dan semakin banyak jamaah tersebut, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini keutamaan yang didapatkan oleh masjid yang ramai. Karena semakin banyak jamaah yang mengikuti sholat di masjid tersebut, ya maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak membuat kemudian masjid di tempatnya tersebut, akhirnya terlalaikan, ya. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu, sholat di kampung itu lebih utama daripada sholat di luar kampung dengan tujuan untuk mencari jamaah yang lebih banyak. Ada keutamaan khusus, ya, disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan-pembahasan. Tidak serta-merta kemudian kita lebih memilih untuk mencari masjid-masjid di luar sana, walaupun nanti di sana ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Misalnya kita mencari masjid karena bacaan imamnya lebih bagus, lebih mendorong kita untuk khusyuk, ya, lebih menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, ini ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi secara umum kata Syekh di sini, semakin banyak jamaah tersebut, ya maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi 27 darajah." Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat secara sendiri sebanyak 27 derajat. Ya. Dari kata para ulama, ya, 27 derajat di sini khusus untuk salat jamaah yang dilakukan di masjid. Ya. Adapun salat jamaah yang dilakukan di luar masjid, ya, tidak mendapatkan keutamaan 27 derajat lebih baik daripada salat secara sendiri. Walaupun tentu saja ya salat berjamaah mesti lebih bagus. Tapi keutamaannya akan bertingkat-tingkat. Dan 27 derajat lebih bagus, ya, itu ada pada sholat jamaah yang dilakukan di dalam masjid. 20 derajat maksudnya pahalanya, ya, pahalanya 27 derajat lebih baik. Bagaimana tadi kita katakan, ya, adapun perempuan ya tidak wajib untuk sholat jamaah di masjid. Bahkan lebih baik sholat di rumahnya. Ya. Semakin tersembunyi tempat sholatnya semakin bagus. Tapi kalau dia ingin ke masjid boleh-boleh saja, selama dia terhindar dari fitnah. Ya. Seperti ketika ada seorang wanita yang ingin menunaikan sholat tarawih di masjid, ya boleh-boleh saja. Tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu syariat. Tidak lantas dia keluar dari rumahnya menuju sholat, kemudian bersolek, bertabarruj dan seterusnya, yang malah menimbulkan fitnah, ya, malah menimbulkan fitnah. Itu dijadikan momentum untuk bertemu, ya, enggak baik, ya, baik. Kemudian kata penulis di pembahasan berikutnya, ini kajian kita kajian ringkas, matanya juga matan ringkas, penjelasannya juga tidak terlalu panjang lebar. Yang penting kita sudah mendapatkan poin-poin pokoknya, kita sudah mendapatkan ilmu yang ingin disampaikan oleh Syekh, sebenarnya sudah cukup. Ya. Namanya belajar fikih itu tadarruj, ya. Ya, dan semua ilmu begitu, harus kita ambil dari yang kecil, kemudian yang sedang, kemudian yang besar. Jangan kita langsung belajar fikih, langsung perbandingan madhab. Nah, ini tidak hikmah di dalam belajar. Jadi kita
mengambil dulu dari yang kecil, nanti setelah kita memahami, kita mulai masuk ke dalam perbandingan-perbandingan, perbedaan-perbedaan pada ulama. Sebagaimana anak kecil, anak kecil, tidak mungkin kita kasih makan seperti makan kita. Kasih langsung ayam goreng, itu justru mudarat bagi mereka. Makanya kata para ulama, ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa itu racun untuk anak kecil. Itu racun. Kalau misalnya kita baru memulai, maka kita belajar dalam ilmu fikih misalnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya kita ambil dari yang dasar-dasar terlebih dahulu. Namanya pondasi dimulai dari bawah, Pondasi dimulai dari bawah, perlahan-lahan, perlahan-lahan kita bangun terus pondasi tersebut hingga ke derajat yang lebih tinggi. Kata Syekh di sini, wa qala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kalau kalian sudah sholat di tenda-tenda kalian, di rumah kalian, kemudian kalian mendapati masjid sedang melakukan sholat jamaah, maka ikuti sholat bersama jamaah tersebut. Fa innaha lakuma nafilah. Maka sholat tersebut yang kalian ikuti itu statusnya sunnah. Kalian mendapatkan pahala sunnah. Misalnya kita sudah sholat di kosan misalnya, kita berangkat ke sini, Masjid Sarbini. Ternyata baru mau sholat jamaah, maka kita ikut. Maka kita ikut. Kadang di sebagian masjid itu agak telat dilakukan sholat jamaah, Terutama misalnya di kampung-kampung yang agak jauh dari perkotaan, yang mayoritas penduduknya adalah petani di sawah. Nah, biasanya itu sholatnya 4:30. Biasanya sholatnya 4:30. Hampir 2 jam setelah awal waktu. Tapi tidak masalah. Selama belum keluar dari waktunya, boleh-boleh saja. Maka ketika kita mengikuti sholat jamaah tersebut, kita akan mendapatkan pahala sholat sunnah. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu 4 imam periwayat ahli hadis, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud. Kalau disebutkan Ahlus Sunan, ini 4 ini. Tapi kalau ada 2 lagi sehingga jadi 6, disebut dengan Kutubus Sittah. 6 perawi ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau yang paling tinggi, nilai validitas hadisnya tentu saja Bukhari, baru Muslim. Baru datang setelah itu 4 periwayat ahli sunan, yaitu kalau ini kitabnya kan dinamakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baru 4 lainnya sehingga menjadi 6, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dan Sunan An-Nasa'i. Itu 6. Kalau 9 nanti berarti ada tambahan 3 lagi. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan pula dalam suatu hadis yang statusnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, kalian sebagai makmum juga bertakbir. Jangan bertakbir dulu sebelum imam. Makanya kata Nabi, wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kalian bertakbir hingga imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Kalau imam sudah ruku, maka kalian baru ruku. Jangan ruku hingga imam ruku. Ini bukan perkara sembarangan, kadang-kadang ada yang bermudah-mudahan, dia bangun duluan,
Ya, dia i'tidal duluan padahal imam belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Enggak, tunggu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, barulah kalian sujud, wala tasjudu hatta yasjuda. Dan jangan kalian sujud sampai imam sujud. Sampai imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salat ya, berdiri, kalian juga salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya salat duduk, kalian juga salat duduk semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan aslinya berada di hadis Sahihain. Nah, ini keadaan para makmum ya di tengah imam, adanya keberadaan imam. Maka yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah dia mengikuti gerakan imam. Dia tidak boleh bergerak melainkan setelah imam bergerak. Atau dia tidak boleh bergerak berbeda dengan gerakan imam. Imam ruku, dia malah sujud. Tak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau dulu zaman saya kecil, itu kadang sebagian teman-teman itu karena dia masbuk, dia kejar. Mungkin di tempat antum atau antum sendiri dulu mungkin begitu. Ya. Dikejar. Dia lihat dia masuk masjid, imamnya sudah kayak awal, dikejar, dia sholat sendiri. Nanti pas rakaat keempat pas, pas bersamaan. Tidak boleh. Namanya tidak mengikuti imam. Tidak mengikuti imam. Ada 4 ya keadaan hubungan antara makmum dan imam. Yang pertama mutaba'ah, mengikuti imam, dan inilah yang disyariatkan. Ini hukumnya wajib. Yang kedua musabaqah, mendahului imam. Mendahului imam. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali kalau dia tidak sengaja ya. Atau dia tidak tahu kalau imam belum bergerak misalnya, dikira sudah bergerak ya. Dia ruku padahal imamnya sujud tilawah. Pembahasan kita sebenarnya. Maka musabaqah mendahului itu tidak boleh ya, tidak boleh. Dia membatalkan sholat ya. Yang ketiga adalah muwafaqah. Muwafaqah itu atau muqaranah bersamaan gerakannya. Bareng gitu rupanya, bareng ya. Sujudnya bareng, rukunya bareng gitu. Nah, ini hukumnya makruh ya. Karena yang disyaratkan adalah mutaba'ah, imam bergerak baru bergerak. Satu-satunya imam dan makmum itu bersamaan adalah amin, membaca amin di dalam sholat ya. Adapun dalam gerakan-gerakan sholat itu tidak boleh, kecuali kalau bacaan-bacaan ya, karena itu tidak zahir, tidak terdengar ya. Ya misalnya makmumnya lebih cepat membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, imamnya baru 1 kali, itu kan kita tidak tahu, itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah pada gerakannya, Yang keempat adalah takhalluf. Takhalluf itu dia terlambat sekali. Imamnya sudah sujud, dia baru ruku gitu. Dia baru ruku. Maka ini sama seperti mendahului. Ya, ini sama seperti mendahului. Ada pula yang hukumnya mendahului berarti tidak boleh membatalkan sholat. Ya. Ada pula yang mengatakan makruh. Ya kecuali kalau ada uzur, ya misalnya imamnya terlalu cepat gitu. Nah dia baru mau turun ruku, imamnya sudah i'tidal. Ya. Atau imamnya atau sujud. Gitu. Nah ini tidak termasuk dalam pembahasan karena ada uzur. Maka hendaknya imam itu juga benar-benar memposisikan dirinya sebagai imam yang diikuti. Harus dia ukur. Ya ini mungkin tidak masalah kalau dia sholat sendiri, tapi ketika dia sholat bersama para jamaah, harus dia posisikan diri sebagai imam, jangan terlalu cepat. Ya.
Apalagi nih, setiap Ramadan, di awal-awal Ramadan pasti ada tuh video-video yang viral itu. Dolin, amin, Allah Akbar semua. Cepat banget itu ya. Tarawih tidak tumanina itu sholatnya tidak sah. Karena tidak ada rukun sholat tumanina di dalam sholat tersebut. Begitu lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jamaah itu diimami oleh orang yang paling aqra', paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an. Itu yang pertama. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamu bisunnah. Kalau kemampuan dalam hafalan, dalam bacaan itu sama, maka yang paling mengetahui sunnah, artinya hukum-hukum tentang sholat. Fa in kanu fis sunnati sawa'an, kalau pengetahuan terhadap hukum-hukum, terutama hukum sholat itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang terlebih dahulu hijrah. Ya. Bukan maksudnya terlebih dahulu ngaji ya. Maksudnya terlebih dahulu hijrah dari negeri kafir. Misalnya mereka semuanya adalah hasil transmigrasi dari negeri kafir menuju negeri muslim, maka yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawan faqadamuhum silman aw sinnan. Kalau mereka hijrahnya sama, maka yang paling dahulu atau paling berumur, paling tua. Nah, jadi itu empat ya. Pertama paling bagus bacaannya, yang kedua paling mengetahui sunnah Nabi, paling berilmu tentang fikih sholat misalnya. Kemudian paling terdahulu hijrah, paling berumur. Gimana kalau empat semua ini sama? Ya dilihat hal-hal yang mungkin menjadi kelebihan. Mungkin dia lebih wara gitu, lebih zuhud ya. Kalau semuanya sama lagi, diundi. Diundi. Sweet. Batu gunting kertas gitu. Boleh ya diundi ya. Kalau ada hal-hal dalam syariat yang bentrok dan tidak ada yang bisa merojihkan, tidak ada faktor-faktor yang bisa menguatkan salah satunya, diundi. Sebagaimana Nabi SAW mengundi para istrinya ketika ingin safar. Ya, karena istrinya banyak. Kalau antum mau mengundi apa? Istri satu itu pun kalau sudah. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimati illa bi'idnihi. Nah, dan hendaknya seorang laki-laki itu tidak mengimami sekelompok laki-laki di bawah kekuasaannya. Nah ini artinya kita tidak boleh mendahului menjadi imam ya di suatu masjid, walaupun bacaan kita lebih bagus, lebih berilmu, lebih terdahulu hijrah, lebih lebih berumur, lebih tua, kalau sudah ada imam rawatib. Jadi intinya semua faktor-faktor yang mengedepankan tadi itu terkalahkan oleh status imam rawatib. Ya. Dan kita kemudian ngekos di suatu kampung, kemudian kita alhamdulillah kemampuan bacaannya bagus gitu, sedangkan masjid di situ misalnya imam rawatibnya simbah-simbah, kita bilang, "Bah, saya yang lebih berhak jadi imam." Nah, tidak begitu fikihnya, ya. Tidak begitu fikihnya. Yang lebih berhak menjadi imam adalah imam rawatib yang sudah ditunjuk untuk menjadi imam di situ. Walaupun di antara para jamaahnya ada yang lebih bagus bacaannya, atau dia adalah pemimpin di daerah tersebut, atau dia orang yang sudah dipilih oleh pemerintah untuk menjadi imam resmi masjid tersebut, maka sehafal-hafalnya jamaahnya itu tidak lebih berhak daripada imam yang sudah resmi menjadi imam tersebut di masjid tersebut. Cepat kan? di apa namanya? Di makanannya nanti cepat kan? Ya, diselesaikan aja. Atau gimana? Ya sudah, kita sudahi saja. Nanti insya Allah untuk sisa-sisa pembahasan dari fikih sholat jamaah ini di bab
sholat jamaah ini dan bagaimana aturan menjadi imam ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Masih bersisa beberapa pembahasan, akan kita barengkan pembahasan tersebut dengan bab berikutnya ya, tentang bab sholat orang-orang yang mendapat uzur ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup majelis kita pada sore hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan kajian dari pembahasan pertemuan ke-16 ini, kepada para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin satu iman satu abad kita buka. Monggo jika ada yang ingin bertanya. Mana Mas? Silakan. Terima kasih. Ya. Ustaz, kadang gitu kalau saya gitu ya, misal ikut jamaah sama teman gitu atau ketika menjadi imam itu di dalam gerakannya mereka si makmum ini ingin sama gitu, kita Allahu Akbar, mereka juga berbarengan kayak gitu, sehingga membuat si imam ini tuh jadi terburu-buru gitu Ustaz, dan mau mengingatkan juga gak enak gitu karena belum tahu gitu. Itu gimana ya Ustaz baiknya? Ya. Saya kurang bisa memahami ininya ya, gambarannya, tapi kalau antum tidak bergerak gak ya? Tidak. Ya udah nggak usah bergerak gitu. Cuma nanti kalau artinya kayaknya dia ketika bergerak dia juga cepat-cepat bergerak begitu. Ya, nanti setelah salat ya dinasihati aja. Kalau jadi makmum ya sudah, imam itu diikuti. Sebagai makmum itu bergerak setelah imam, ya, setelah imam. Walaupun kalau seandainya dia juga bergerak bersama dengan imam, ya sholatnya juga tidak batal, ya. Dan kalau kita bisa menasihati maka itu yang terbaik, itu. Kalau kita mampu untuk menasihatinya, kalau tidak mampu ya sudah. Nah, Baik Ustaz, telah masuk pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ketika kita masuk, ketika imam duduk tawarruk, bagaimana duduk makmum yang masuk? Apakah mengikuti imam atau duduk iftirash? Jazakumullah khairan. ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ini erat kaitannya dengan definisi mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan yang zahir. Perbuatan yang zahir. Sebagian menganggap ya itu adalah gerakan yang juga mesti diikuti. Kalau imam tawarruk, kalau kita masbuk, ya harusnya kita belum tawarruk, karena tawarruk itu di rakaat terakhir, ya kita juga tawarruk. Sebagian juga mengatakan, ya karena itu kita bukan rakaat terakhir dan itu bukan gerakan zahir yang mesti diikuti. Gerakan zahir itu kalau dia ruku, dia juga ruku, kita juga ruku. Dia duduk, kita juga duduk. Nah itu gerakan-gerakan zahir menurut pendefinisian sebagian ulama, maka ya tidak wajib untuk diikuti cara duduk tawarruk. Ya. Kalau saya sendiri kalau imam tawarruk, saya masbuk ya saya tetap iftirash. Ya sebagian kawan-kawan ya dia tawarruk karena mengambil pendapat ulama di bagian situ. Nah, boleh saja. Silakan mana yang lebih dicondongi, dan silakan bisa untuk mencari lebih banyak referensinya. Barangkali condong pada pendapat ini, condong pendapat satunya. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga kajian pada hari ini memiliki manfaat dan kita semuanya yang hadir dapat mengaplikasinya dalam amal-amal ibadah yang selanjutnya kita laksanakan. Barakallahu fikum. Mungkin kita tutup majelis pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada panitia untuk membereskan dulu dan bersiap-siap untuk